rasa aman atau terjaminnya keamanan di sini itu sangat jauh sekali. Bahkan kami pun selaku warga di sini merasa sangat-sangat tidak aman sekali. Puluhan orang menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, curanmor, di Kompleks Indekos dan kontrakan mahasiswa Universitas Jambi dan Universitas Islam Negeri Sultan Taha, UIN-STS, Jambi dalam beberapa bulan terakhir. Ada puluhan mahasiswa dan warga Mendalo yang telah menjadi korban curanmor. Mereka kehilangan sepeda motor, ada yang saat diparkir di Indekos saat malam dan siang hari. Salah seorang korban yang juga guru ngaji sekaligus pemilik kos mengaku masih sulit mempercayai dengan apa yang terjadi di Indekosnya sekira sebulan lalu. Dari 7 motor miliknya dan para penghuni kos, hanya 3 yang tersisa. Peristiwa itu terjadi pada 30 September dini hari, diperkirakan antara pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dia baru menyadari pencurian ketika mengecek notifikasi CCTV saat hendak bangun salat. Dari rekaman kamera intai, terlihat 2 pelaku masuk secara bergantian. Mereka mengambil motor satu persatu. Sementara dari CCTV Indekos tetangga, tampak 2 motor pertama dibawa keluar, lalu 3 motor berikutnya. Yang membuat Rahman dan para korban lain bingung adalah rekaman CCTV yang terlewati. Bagian saat pelaku membuka pintu garasi sama sekali tidak terekam. Kamera CCTV baru merekam ketika pelaku sudah berada di dalam. Dia menduga para pelaku merupakan jaringan pencurian yang terorganisir. 2 orang masuk ke area parkir, sementara lainnya diduga standby di jalan besar untuk menjemput motor yang berhasil dicuri. Rahman juga kecewa, pasalnya tidak ada pemberitahuan dari perangkat desa bahwa telah ada kejadian pencurian serupa sebelumnya di kawasan Mendalo Lor Indah. Kapolri, saya sangat mengharapkan agar kiranya ini sudah menjadi polemik masalah ini. Di mana saya dapat keterangan ini sebenarnya sudah lama dari dulu. Dan tidak ada, jarang yang terungkap kan. Hanya akhir-akhir ini yang saya pun menjadi korban, inilah yang dahsyat-dahsyatnya. Sampai dalam tempo 2 pekan ada 23 unit motor khusus yang ada di grup kami aja yang mereka ambil, belum lagi yang lain. Dan keterangan dari Pak Penyidik kemarin sekitar ada dari pelaku bed mengatakan bahwa sampai 60 unit sudah. Itu semua. Curanmor di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, kian meresahkan. Dalam rentang 10 hingga 30 Oktober 2025, tercatat 23 motor hilang, mayoritas milik mahasiswa Universitas Jambi dan UIN-STS Jambi yang tinggal di rumah indekos sekitar kawasan tersebut. Kondisi ini membuat korban semakin frustasi hingga mereka membentuk grup WhatsApp khusus korban curanmor. Baru beberapa hari dibuat, puluhan korban bertambah dan saling berbagi bukti serta kronologi. Para pelaku disebut beraksi dengan percaya diri, bahkan beberapa rekaman CCTV menunjukkan mereka dengan santai menggondol motor korban. Namun, sejumlah korban menemukan kejanggalan lain yang sama di beberapa lokasi. Ternyata, CCTV di sekitar lokasi tiba-tiba mati saat pencurian berlangsung dan aktif kembali setelah pelaku kabur. Satu inisiator pembuat grup korban curanmor, Bram Kristianto Huta Barat, mengungkapkan sejak terbentuk pada 16 Oktober, laporan baru terus masuk hampir setiap hari. Bram menyebut pelaku tampak memahami kondisi lingkungan. Pola serangan mereka teratur. Rekaman yang dikumpulkan korban menunjukkan ciri pelaku hampir serupa. Pelaku mengenakan jaket, masker, dan celana pendek. Diduga kuat mereka bukan pelaku tunggal, melainkan kelompok kecil yang bekerja bergantian. Terkait CCTV yang mati mendadak, Bram menyebut hal itu terjadi di beberapa rumah. Para pelaku diduga melarikan diri melalui 2 akses, jalan raya depan Mendalo Indah atau jalan alternatif di belakang kompleks, yang memudahkan mereka menghilang. 2 desa di dekat kampus Unja dan UIN-STS Jambi merupakan daerah paling rawan curanmor. Kapolsek Jaluko, Ibtu Yohanes Chandra, mengungkapkan fakta-fakta lapangan sekaligus langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan jajaran polisi. Chandra menyebut wilayah paling rawan adalah Desa Mendalo Indah dan Mendalo Darat. Pihaknya setiap malam melaksanakan patroli bersama personel Sabara Polresta, dipimpin seorang perwira, mulai pukul 1 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Karena keterbatasan personel, patroli dilakukan bergantian antar desa. Mayoritas korban pencurian adalah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan sekitar kampus. Banyak motor yang ditinggalkan di luar rumah tanpa kunci ganda, bahkan ada yang masih menempelkan kunci pada motornya.
Beberapa kasus juga disertai pencurian laptop atau ponsel jika pelaku mendapati penghuni tertidur dan pintu tidak terkunci. Motor-motor matic seperti Yamaha NMAX, Honda Beat, dan Honda Vario menjadi incaran utama karena mudah dijual di pasar gelap. Selama 11 bulan menjabat, Ibtu Chandra mencatat sudah puluhan laporan masuk ke Polsek Jaluko. Sejauh ini, 8 unit motor berhasil diamankan hasil kolaborasi Polsek Jaluko dengan Polda, Polsek Kota Baru, Polsek Jelutung, serta Polres Muaro Jambi. Penadah asal Musirawas turut ditangkap. 2 tersangka pencuri sudah ditahan, sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Modus para pelaku berubah-ubah. Ada yang langsung membawa motor keluar daerah menggunakan joki, ada yang menitipkan motor hasil curian di semak-semak sebelum dijemput mobil. Polsek Jaluko bahkan pernah menemukan motor KLX yang disembunyikan pelaku di semak-semak sebelum rencananya diangkut oleh penadah. Polsek Jaluko juga membangun kolaborasi dengan kepala desa, kepala dusun, dan pemuda setempat untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Polisi memasang spanduk peringatan, menyambangi kos dan kontrakan rawan, serta memberikan imbauan. Pihaknya juga dibantu tim IT dalam pengungkapan beberapa kasus, meski mekanismenya tidak dapat dipublikasikan. Ia memastikan sejauh ini belum ada laporan pencurian motor di area kampus atau rumah ibadah. Ibtu Chandra mengimbau mahasiswa yang tinggal di wilayah Mendalo Indah dan Mendalo Darat untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta mahasiswa menggunakan kunci ganda, menyimpan motor di tempat aman, serta tidak meninggalkan kunci menempel. Sebagian besar korban adalah mahasiswa perantau dari Pekanbaru, Medan, Kerinci, Sarolangun, dan daerah lainnya. Korban tersebar di beberapa indekos. Di indekos milik Rahman, dari 4 motor yang hilang dalam kejadian itu, 1 miliknya dan 3 milik mahasiswa kos. Hingga saat ini, baru 1 motor yang berhasil ditemukan. 3 lainnya, termasuk motor Rahman, belum kembali. Rahman mengaku paling khawatir dengan nasib mahasiswa yang kehilangan motor. Beberapa dari mereka sedang magang jauh dari Mendalo hingga terpaksa menggunakan ojek online setiap hari. Sementara itu, inisiator grup Wakorban Curanmor, Bram Huta Barat, menuturkan dampak curanmor untuk mahasiswa sangat besar. Para korban telah melapor ke Polsek Jambi Luar Kota, Jaluko, dan Polda Jambi. Namun, hingga kini korban menilai belum ada perkembangan berarti. Menurutnya, keamanan Mendalo kini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Dari berita sebelumnya, terdapat 3 dari 6 pelaku pencurian sepeda motor yang selama ini meresahkan warga Jambi, khususnya di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, akhirnya berhasil diamankan polisi. Mereka merupakan pelaku utama yang terlibat dalam aksi pencurian, jaringan penadah, hingga mekanik yang membantu menjual motor hasil kejahatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pelaku berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya Desa Teladas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara. Mereka adalah Albar alias Bet yang berperan sebagai eksekutor, Junaidi selaku penadah, serta Eko Sukma yang bertindak sebagai mekanik dan dipercaya untuk mengurai serta menjual motor curian. Pihak kepolisian mengungkapkan, para pelaku telah beraksi sejak awal 2024 hingga akhir 2025. Dalam kurun waktu itu, mereka menggasak puluhan sepeda motor di berbagai lokasi. Dari pengakuan Albar, metode pencurian dilakukan dengan mengangkat motor yang masih terkunci setang, kemudian memindahkannya ke lokasi sepi sebelum dijemput rekan lain untuk dijual ke jaringan penadah yang berbeda. Motor hasil curian kemudian dijual kepada para penadah dengan harga 3 juta hingga 6 juta per unit. Kepolisian menyebut, kelompok ini cukup lihai dan terorganisir dalam menjalankan aksinya. Nama Albar sebelumnya sempat viral setelah rekaman CCTV memperlihatkan aksinya menggondol 5 motor di kawasan Mendalo, Kecamatan Jaluko, hanya dalam hitungan menit. Video itu memicu keresahan warga dan mempercepat upaya pengejaran aparat. Pelarian Albar berakhir di Kabupaten Sarolangun. Ia ditangkap melalui operasi gabungan Resmo Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, Polsek Jaluko, dan Polres Sarolangun. 2 rekannya turut diamankan dalam pengembangan kasus tersebut. Jadi harapan saya kalau tidak terungkap ke depan sindikat besar ini yang sangat terorganisir ini, ke depan mereka bisa jadi ya kemungkinan akan melakukan tindakan yang lebih dari sekedar curanmor. Karena apa? Mereka sudah mengetahui sejauh mana sampai mana tindakan kepolisian ini terbatas kepada mereka. Di mana boleh dikatakan mereka tidak tersentuh hukum di wilayah sana, di wilayah Sungai Nibung yang saya dapat. Jadi terkendala apa sebenarnya kepolisian, itu saya kurang tahu. Cuman harapan saya kalau bisa
diungkap lah Pak, beramai-ramai, digerebekkan lah dilakukan penggerebekan. Karena informasi yang saya dapat, barang bukti curanmor yang ada di Mendalu ini semuanya beredar di sana, di Sungai Nibung, bersama dengan pelaku dan otak-otak pelaku di sana semua beradanya. Itu Pak, harapan saya. Ini dengan kejadian ini ada nggak mungkin, ini kan polsek terlalu jauh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.